Kiai Haji Nazaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita doakan panjang umur dan senantiasa membimbing kita para guru kita. Al-Mukarram, guru kita yang ada di hadapan kita semuanya. Dan maaf saya tidak sebut sahabat saya, adinda saya, Pak Pengguru Baja, Pak Mukhlis, dan semua tokoh-tokoh, guru-guru yang hadir di sini. Saya sangat berbahagia secara pribadi dikunjungi oleh para tiang pancang langit nih. Saya berkeyakinan bahwa orang yang selalu berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah tiang-tiang pancang langit. Selama masih ada mereka, jangan takut, langit akan runtuh. Karena ada dua hadisnya itu. Selawat dan taslim kita senantiasa peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang redaksinya di dalam Al-Quran agak unik ya, karena pengungkapan Rasulullah Muhammad SAW beda dengan nabi-nabi lain. Umumnya Rasulullah diungkapkan dalam Al-Quran itu menggunakan fi'il mudhari', bukan menggunakan fi'il madhi. Jadi tensesnya present continuous tense. Dulu, sekarang, dan akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada fi'il amr berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Berarti masih bisa membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkikum, bahkan masih bisa memberikan pensucian, tazkiyah. Jadi syafaatnya itu bukan hanya nanti di hari kiamat, tapi sekarang juga. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Itu masih bisa melakukan ta'lim untuk kita. Bahkan yang paling penting, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Masih bisa mengajarkan sesuatu yang unknowable. Dia tidak katakan wa ya'limukum ma la takunu ta'lamun, tapi ma lam takunu ta'lamun. Kalau la takunu ta'lamun itu kita enggak tahu. Tapi begitu baca bukunya, belajar kepada gurunya, akhirnya kita paham. Tapi kalau lam takunu ta'lamun itu unknowable, enggak mungkin bisa kita paham kalau bukan divine knowledge-nya dari dia. Karena itu subhanallah,
Ada banyak ayat seperti ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya, itu juga sama. Di situ tidak disebutkan apakah Rasulullah masih hidup, apakah ia sudah wafat. Kalau ada yang datang atau mendatangkan, menghadirkan, memuhadarahkan Rasulullah di dalam kalbunya, ya, lawajadullah tawwabar rahim, itu ada lam ta'kid di situ. Itu pasti engkau akan menjumpai tawwabar rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, itu kalau kita lihat dalam beberapa tafsir syari, ya, ada riwayatnya itu. Ada arah pegunungan, entah dosa apa yang pernah dilakukan, jalan kaki dari kampungnya di arah bagian selatan tuh. Hari Senin dia berjalan kaki khusus untuk menjumpai Rasulullah. Hari Rabu sore baru tiba di rumahnya Rasulullah di Madinah, sekaligus masjidnya. Alangkah kagetnya, ya, kok banyak orang. Nah, dan tertunduk menangis. Ya. Salamnya pun juga tidak dijawab, hanya dengan sendu. Kalian kok tidak semangat menjawab salam? Terus apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi? Tidak. Rasulullah meninggal hari Senin, hari Rabu tadi siang baru dimakamkan. Begitu dia mendengarkan Rasulullah sudah wafat, maka meraung-raung, meratap, menangislah seorang pemuda ini. Gaduh pokoknya. Ya. Akhirnya ditegur oleh sahabat, ya fulan, jangan meraung, meratap seperti itu. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, yu'adzibul mayyit bi buqa'i ahlihi. Mayat itu tersiksa karena ratapan orang hidupnya. Aku juga tahu hadis itu. Tapi kalian tahu, saya barusan melakukan dosa besar. Tidak mungkin Tuhan mengampuni dosa saya. Begitu besar dosa yang pernah saya lakukan. Saya datang ke sini hanya ingin datang menjumpai Rasulullah, didorong oleh satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 64 tadi. Kalau ada orang, walau annahum idzalamu anfusahum, kalau ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, berdosa besar dalam tafsir itu, kalau disebutkan zalamu anfusahum. Ja'uka, datang kepadamu Muhammad. Tidak disebutkan apakah datang pada saat wafat atau datang masih hidup, ya. Fastaghfirullah, lalu memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, bertawassul kepada Rasulullah, meminta perantaraan Rasulullah untuk dimohonkan maaf oleh Allah, lawajadullah tawwabar rahima. Pasti engkau akan menjumpai Allah Maha penerima taubat. Ini yang mendorong saya jalan kaki ke sini, ya. Tapi Rasulullah sudah wafat. Bagaimana dengan dosa saya ini? Lalu sahabat tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi malam takziah ketiganya Rasulullah pada waktu itu gaduh sampai menjelang subuh itu. Meratap terus pemuda ini. Lalu menjelang subuh, penjaga makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, suruhlah si fulan itu berhenti menangis, suruh bergembira karena Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Itu satu bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati, rohnya masih aktif dan mendengarkan. Ya, ada hadisnya Bukhari Muslim kan, barang siapa yang bermimpi melihat aku yang dilihat. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan iblis, wajahku. Nah begitu sahabat Nabi menyampaikan, ya fulan,
berhenti menangis. Aku baru didatangi Rasulullah, engkau disuruh berhenti menangis. Allah sudah mengampuni dosa. Langsung si pemuda itu berhenti menangis. Karena dia tahu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Ya. Jadi ini juga sekaligus mengingatkan kita ya bahwa orang-orang tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia guru kita apa? Tuan Guru Baja ya. Sebetulnya orang seperti beliau-beliau kekasihnya Allah itu tidak pernah mati. Ya. Walau annahum dzalamu anfusahum, bukan. Ada ayatnya itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira orang-orang qutilu anfusahum. Dalam salah satu tafsir disebutkan qutilu anfusakum itu bukan mati ya, tetapi itu mewakafkan hidupnya di jalan Allah, membunuh egonya ya, untuk mewujudkan amanah Allah, misi Allah dalam dirinya. Itu mati, itu enggak pernah mati. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi itu juga satu bukti orang yang sudah wafat itu juga masih membutuhkan rezeki. Dan orang-orang seperti beliau senantiasa banjir rezekinya. Ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jangan memandang enteng orang-orang yang tidak memiliki pendidikan formal, tetapi dia memelihara nur cahaya dalam kalbunya, jiwanya. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Maka itu Quran mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tidak dikatakan fas'alu ahlal ilm in kuntum la ta'lamun. Karena kalau saintis ilmuwan itu mentok, larinya ke filsafat. Tapi kalau para filosof itu mentok, larinya kepada siapa lagi kalau bukan ahli zikir. Berarti the highest level itu ialah ahli zikir. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dengarkan dari para guru kita bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah, bagaimana mencari Allah, apakah naik ke langit atau go deeper. Nah, disinilah tasawuf nanti juga akan mengingatkan kepada kita bahwa jangan mencari Tuhan terlalu jauh, karena huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya kan? The deeper you go in your side, in your guard, in your heart, semakin dalam Anda pergi ke dalam dirinya sendiri, the closer you are of your God, maka semakin dekat kalian kepada Tuhannya. Karena itu inilah ulama kita. Dia salah satu cirinya ulama-ulama seperti beliau ini, dia tidak pernah mempopulerkan, mencari popularitas. Iya. Majhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Enggak ada yang kenal di bumi tapi selebriti langit. Kita di sini banyak selebriti itu. Ulama selebriti di mana-mana ada medianya. Tapi majhulun fis sama, enggak ada penghuni langit yang kenal. Nah, ciri-ciri ulama yang ma'lumun fis sama ini, satu, tidak pernah mati. Kehadiran kita di sini banyak seperti ini, itu bukti bahwa almarhum dia enggak mati. Apa sih yang dimaksud mati? Dalam Quran itu diisyaratkan dua macam kematian. Mati dalam arti berpisahnya nyawa dengan tubuh. Tapi ada juga pengertian lain. Mati ialah kembalinya roh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itulah yang disebut sesungguhnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mampu mengembalikan roh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatu, fana, bahkan nanti baka, itu sudah mati. Ya. Inilah yang disebut ya, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati. Man qara la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Latihanlah mati. Barang siapa di akhir hidup di akhir kesadarannya sebelum tidur ya, pengantar tidurnya itu la ilaha illallah, dan itu setiap saat dilakukan, setiap mau tidur, itu artinya riyadhahnya itu nanti akan menjadi kebiasaan, pada akhir hayatnya juga husnul khatimah. Bagaimana kita akan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Pengantar tidur kita setiap malam lagu dangdut, ya kan, film-film. Padahal kita diminta mutu qabla an tamutu, latihanlah mati sebelum mati sesungguhnya. Iya. Mati itu kan apa sih Bapak Ibu teman-teman? Sebelah kanan alam arwah, alam arham. Di sini alam fana. Di sebelah kamar sebelah itu ya, alam barzah. Jadi roh itu tidak pernah mengalami kematian. Roh itu abadi. Apa itu abadi? Diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Allah itu wujudnya azali, tidak diawali dan tidak diakhiri ketiadaan. Alam ini hawadits, diawali dan diakhiri ketiadaan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau orang faham dialektik seperti ini, tidak perlu takut mati. Bukankah atau jangan sampai memang lebih banyak pencinta sejati, the sun lover yang menunggu kita di alam barzah daripada cinta-cinta palsu yang mengitari kita di dunia ini. Di situ ada orang tua kita kan. Di situ ada eyang kita, di situ ada guru-guru paling ikhlas kita mengajari kita alif batas. Jadi kita jangan takut mati sebab kita dijemput oleh cinta yang sangat tulus di sana. Nah, karena itu saya juga prihatin kenapa orang sekarang ini malas belajar tasawuf. Ya. Orang yang malas belajar tasawuf, hatinya kering. Salat, tapi hanya ahlu ta'ah, terbebani oleh ibadah. Orang yang mencintai tasawuf, dia akan mencintai ibadah. Why do you pray? Because we have to pray. Why do fasting? Kenapa Anda puasa? Kita wajib puasa. Tapi kalau ahlul ibadah ditanya, why do you pray? Kenapa Anda salat? Aku mencintai salat. Aku mencintai puasa. Lihat diri kita. Selama kita masih terbebani ibadah, maka kita masih ahlu ta'ah. Nah, para guru kita, dia malah enjoy dengan ibadah. Sebelum salat duhur sudah siap-siap menjemput azan di masjid. Kita kan rata-rata salat akhir waktu, udah sebentar masih banyak waktu. Makan dulu, seminar dulu, tanggung. Itu ciri-ciri ahlu ta'ah, bukan ahlul ibadah. Akal bisa memberikan justifikasi pembenaran, tapi orang tua kita, sepenting apa sih urusan itu? Mana lebih penting? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di atas langit masih ada langit. Ada lagi yang disebut dengan ahlullah. Ahlullah itu sudah enggak ada beban sama sekali. Ahlullah itu ya menganggap surga itu hijab. Ya Allah bakar surga itu. Aku tidak butuh surga. Ya. Alangkah miskinnya seorang muslim, cita-citanya hanya kapling surga. Nah, itu kata Rabi Adawiyah. Apa?
kalau aku mencintai, kalau aku menyembah engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke surga itu. Kalau aku menyembah engkau karena takut neraka, masukkan ke neraka. Jadi surga neraka buat orang-orang pencinta Tuhan itu enggak ada masalah. Engkau Tuhan, aku hamba. Ya, aku akan menikmati neraka jika engkau memerintahkan hamba ke neraka. Permohonanku cuma satu kepadamu, ya Allah. Izinkan aku memekikkan kalimat cinta di lumpur neraka. Jadi cinta di atas segala-galanya. Nah, kalau orang sudah dalam genggaman Tuhan, masih perlu surga enggak? Buat apa? Nah, karena itu kita memang mencari dan terus mencari. Jangan berhenti pada wukuf. Banyak orang mencari Tuhan, baru sampai di tingkat wukuf, disangkanya sudah wusul. Wukuf itu halte, belum finish. Nah, kita ingin wusul, bukan wukuf. Wukuf di Arafah belum selesai. Masih ada mabit di Musdalifah, masih ada di Mina kan. Nah, jangan sampai kita menganggap, oh ini puncak, padahal ada qurbun nawafil, ada qurbul faraid. Nah, kayak apa itu? Kalau orang menggunakan mata Tuhan, al-basirahnya Tuhan, Allah itu qurbun nawafil. Tapi kalau orang sudah menggunakan ainullah untuk melihat, udhunullah untuk mendengar, baru sampai kepada qurbul faraid. Jadi di atas langit masih banyak langit, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berguru kepada para orang tua kita. Dan saya ingatkan sebelum saya tutup, alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Ya. Lihatlah semua guru-guru, para wali. Seminarnya dengan orang-orang yang sudah ratusan tahun wafat. Ya, di dalam kitab Al-Mubasyiratnya Ibnu Arabi. Masya Allah. Apa yang disebut dengan alam barzah di situ. Jadi alam khayal menurut istilahnya Imam Al-Ghazali. Ya, alam khayal menurut istilahnya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dan alam mithal menurut Ibnu Arabi. Di situ ada ternyata penghuninya. Jadi orang yang suka naik turun naik mi'raj itu akhirnya akan berkenalan dengan para penghuni alam mithal itu. Maka dia akan belajar terhadap mereka. Guru yang paling sejati, sangat ikhlas, adalah para penghuni alam-alam khayal atau alam mithal. Siapa di antara mereka itu? Ada guru-guru kita di sana. Jadilah anak spiritual terhadap para mereka itu. Inilah harapan kami, dan sekaligus mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada pelayanan kami ini seandainya tidak berkenan, kurang pas. Kami menyiapkan ruangan ini kalau seandainya setiap saat ingin melakukan pengkajian seperti ini. Kami sudah seperti saudara dengan Tuan Guru Baja, Adinda Pak Muhriz. Mari kita menjadikan Masjid Istiqlal ini sebagai oase spiritual untuk membasahi batin kita. Setiap malam Jumat di sini ada salawatan istighasah, ada tahanus renungan, dan di sini juga insya Allah setiap 2 bulan kita lakukan tadabbur alam. Kita memang ke puncak atau ke pantai, tapi melakukan sesuatu ya. Kita mencontoh apa yang sering dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Mengasingkan diri dari keramaian kota, membersihkan pikiran kita dari materi, uang, kepentingan sesaat, dan seterusnya. Kita mencoba untuk membersihkan masa lampau kita dengan cara membayangkan, ya seolah-olah kita akan mencapai apa yang kita sering sebut di sini sebagai kiamat kubra secara hakikat. Kiamatul kubra secara hakikat, manakala kita sudah sampai kepada apa yang disebut dengan qurbul faraid. Demikian Bapak Ibu sekalian,
Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kesediaannya kepada Bapak Profesor untuk tetap berada di panggung. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis piagam penghargaan dari Tuan Guru Bajang, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA dan Bapak Dr. Mukhlis M. Hanafi MA untuk maju ke depan dan foto bersama.